Baik, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya Suprianto, saya mahasiswa Institut Santi Buana, Prodi Kewirausahaan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Nah, di sini saya mengambil bisnis plan yaitu tentang budidaya ikan lele. Nah, mengapa saya mengambil bisnis budidaya ikan lele yang pada saat ini sedang saya jalankan, yaitu kembali lagi saya melihat peluang yang ada di daerah tempat tinggal saya. Begitu luas atau begitu banyak tempat atau lahan yang kosong, sehingga membuat saya tertarik untuk membuka peluang usaha tersebut. Nah, usaha budidaya ikan lele yang pada saat ini saya jalankan itu tempatnya di Jalan Raya dari Ngabang, di Dusun Peluntan, Desa Ringolojok, Kecamatan Banyukehulu dan Kabupaten Landak. Nah, di sini jika ada yang ingin melakukan pemesanan bisa melalui nomor telepon saya, yaitu 085349657296, atau bisa melalui email, yaitu melalui supriantoborneo9@gmail.com. Nah, pertama-tama saya di sini mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmatnya kepada saya, sehingga laporan bisnis yang pada saat ini saya buat bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, laporan bisnis ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester ganjil atau semester 5 pada saat ini diujiankan dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Nah, karena masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam laporan bisnis ini, maka dari itu pelaku bisnis meminta maaf atau mohon maaf kepada dosen dan rekan mahasiswa-mahasiswi Institut Santi Buana. Di sini juga penulis laporan meminta saran kepada dosen dan kepada rekan mahasiswa-mahasiswi terkait laporan yang telah dibuat, sehingga bisa menjadi pembelajaran atau motivasi terkhusus kepada penulis. Nah, yang selanjutnya di sini apa sih yang melatar belakangi sehingga budidaya ikan lele ini bisa dijalankan atau yang pada saat ini dijalankan oleh pelaku bisnis. Yang pertama di sini ikan lele itu merupakan jenis ikan air tawar yang berbentuk memanjang, licin, dan tidak mempunyai sisik serta mempunyai sirip yang tajam. Nah, ikan lele ini juga didatangkan atau bibitnya dibeli dari kampung atau dari desa Mabak, tepatnya di Kabupaten Bengkayang.
Nah, dengan adanya peluang bisnis ikan ini, pelaku bisnis memanfaatkan lahan yang ada di tempat tinggalnya, yaitu lahan kosong, sehingga lahan kosong tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, yang selanjutnya di sini, apa sih tujuan usaha dari budidaya ikan lele tersebut? Nah, tujuan dari usaha budidaya ikan lele tersebut ialah itu di sini penulis ambil dua tujuan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada saat ini. Yang kedua, mendapat keuntungan atau laba. Nah, tentunya dalam dunia bisnis otomatis kita ingin memperoleh keuntungan, ya toh, sehingga mencukupi. Khusus penulis laporan ini, bisnis yang pada saat ini dijalankan mencukupi biaya kuliah pelaku bisnis tersebut atau pelaku bisnis ini, dan mencukupi perekonomian keluarga pelaku bisnis. Nah, yang selanjutnya di sini mengenai keunggulan dan keunikan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, usaha budidaya ikan lele kanyenyet. Mengapa sih? Mungkin ada yang bertanya. Disebut ikan lele kanyenyet. Nah, di sini penulis mengartikan atau menamai ikan lele kanyenyet ini dalam bahasa Dayak, yaitu Dayak Paahe. Kanyenyet artinya itu ketagihan. Nah, dapat diartikan sebagai budidaya ikan lele akan ketagihan oleh pelanggannya. Nah, yang selanjutnya, budidaya ikan lele ini hingga pada saat ini sudah dijalankan oleh pelaku usaha serta memiliki keunggulan. Nah, keunggulan tersebut mungkin sama jika ada yang memiliki usaha yang sama dengan pelaku bisnis yang pada saat ini. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, menurut saya atau menurut pelaku bisnis ini atau saya ya, tidak semua orang bisa melakukan atau memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Meskipun terkadang keunggulan ini sama dengan bisnis yang lainnya, namun dalam penerapannya kebanyakan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Banyak yang cuek dengan konsumen, salah satunya ya. Nah, maka dari itu pelaku bisnis yang pada saat ini melakukan usaha budidaya ikan lele kanyenyet ini benar-benar akan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, karena di dalam suatu bisnis itu konsumen diibaratkan sebagai seorang raja yang harus kita layani dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, sehingga konsumen tersebut bisa tertarik dengan usaha yang kita jalankan. Nah, yang selanjutnya akan membuat tempat bakar ikan untuk kedepannya. Nah, selain memberikan pelayanan yang baik, nah pelaku bisnis juga mempunyai rencana untuk kedepannya membuat tempat bakar ikan yang khusus untuk konsumen yang jika nantinya ingin berkunjung atau
bisa berwisata di tempat budidaya ikan lele yang pada saat ini dijalankan. Nah, yang selanjutnya di sini mengenai gambaran umum bisnis plan atau perencanaan bisnis, begitu ya. Nah, yang pertama di sini mengenai manajemen produksi. Nah, di sini budidaya ikan lele itu diproduksi dari atau diawali dari dusun Babak, tepatnya di Kabupaten Bengkayang. Nah, mengenai pemasaran itu dilakukan secara langsung kepada keluarga terutama, begitu ya. Nah, yang kedua kepada teman-teman kita berkomunikasi secara langsung. Nah, yang selanjutnya kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal, khususnya di tempat budidaya ikan lele tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya di sini kita mempresentasikan mengenai manajemen keuangan. Bagaimana sih manajemen keuangan mengenai bisnis budidaya ikan lele kanyit ini? Ya, di sini kita perlu ketahui bahwa dalam membuka usaha budidaya ikan lele kanyit ini, pelaku bisnis itu menggunakan dana atau modal, yaitu modal pribadi, begitu ya. Nah, pelaku bisnis menggunakan modal pribadi dengan hasil kerja kerasnya sendiri, yaitu mencuci motor, mencuci mobil sambil kuliah ya, pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, begitu ya. Semua mahasiswa kan mengikuti kegiatan kuliah online. Nah, di sini pelaku bisnis memanfaatkan waktu yang ada, yaitu kuliah sambil bekerja, sehingga bisa untuk terpikir mengenai bisnis dengan hasil kerja keras sendiri, sedikit demi sedikit menabung sehingga bisa membuka usaha tersebut. Nah, jika misalnya usaha budidaya ikan lele ini kedepannya berkembang, maka pelaku bisnis akan melakukan atau meminjam modal usaha kepada bank. Nah, apa sih tujuan peminjaman modal usaha tersebut atau meminjam dana kepada bank? Di sini bertujuan untuk mengembangkan usaha yang pada saat ini dijalankan, sehingga pelaku bisnis bisa membuka kolam baru untuk kedepannya dengan memelihara banyak jenis ikan. Salah satunya ialah itu ikan nila, begitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini mengenai manajemen pemasaran. Nah, pelaku bisnis melakukan pemasaran dilakukan secara langsung, begitu ya. Nah, dia memasarkan ikan atau ikan lelenya jika sudah panen nantinya secara langsung kepada konsumen, terutama di sini kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada orang-orang di sekitar tempat pemeliharaan bibit ikan lele ini atau pemeliharaan ikan lele ini. Nah, kemudian pelaku bisnis setelah menanyakan siapa-siapa yang akan membeli atau memesan, nah, pelaku bisnis atau pengusaha ini akan melakukan pencatatan atau pendataan siapa-siapa saja yang akan membeli atau memesan ikan lele tersebut jika sudah panen nantinya. Nah, kemudian pelaku bisnis juga melakukan pemasaran melalui media sosial yang dimiliki, yaitu melalui via WA atau WhatsApp yang biasa kita sebut ya, via Facebook dan via Instagram yang pelaku bisnis miliki.
Nah, yang selanjutnya di sini kita membahas mengenai manajemen risiko. Nah, pada saat menjalankan usaha ini, ketika itu pelaku bisnis mengalami suatu risiko. Nah, tentunya dalam suatu bisnis pasti ada yang namanya risiko bisnis. Nah, risiko bisnis yang terjadi pada saat itu ialah seperti ada bibit ikan lele yang mati, di mana pada saat itu seorang pelaku bisnis ini membeli ikan lele di tepatnya di dusun Mabak begitu ya. Nah, kemudian membawanya di tempat pemeliharaan, yaitu di dusun Peluntan, tepatnya di Desa Ringolojok, Kecamatan Banyukeulu, Kabupaten Landak. Nah, ketika itu ada beberapa bibit ikan lele yang mati, mungkin kelamaan di jalan begitu ya. Nah, ini salah satu risiko bisnis yang dialami pelaku bisnis pada saat itu. Nah, yang selanjutnya kita di sini membahas metode pelaksanaan. Bagaimana sih metode pelaksanaan budidaya ikan lele kanyit ini? Nah, yang pertama di sini kita perlu ketahui itu mengenai lokasi dan waktu. Yang pertama di sini tentang jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan usaha budidaya ikan lele ini dijalankan oleh pelaku bisnis, mulai dari dikembangkan dengan pembuatan kolam ikan yang baru. Nah, budidaya ikan lele ini juga sudah dijalankan sejak pelaku bisnis duduk di bangku kuliah, yaitu pelaku bisnis menempuh kuliah di semester 3 pada saat ini begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini bisnis ini mulai dikembangkan begitu ya, kolam ikan. Nah, jika sudah berkembang maka pelaku bisnis akan membuat kolam ikan yang baru untuk membudidayakan jenis-jenis ikan lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini pelaku bisnis juga dalam memberikan pakan ikan itu yang paling efektif dilakukan pada saat pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Nah, yang selanjutnya itu pada malam hari itu pukul 8 malam. Mengapa? Ya, di sini karena sekitar jam 6 pagi dan jam 8 malam itu jika kita memberikan pakan yang rutin terhadap ikan yang kita pelihara, dia akan mulai atau dia akan mudah untuk tumbuh, untuk berkembang biak begitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas alur kegiatan. Bagaimana sih alur kegiatan bisnis tersebut? Bisnis budidaya ikan lele kanyit ini yang saat ini pelaku bisnis jalankan dimulai melalui melanjutkan pemeliharaan ikan dengan kolam yang sudah ada sebelumnya ya. Sebelum memelihara ini pelaku bisnis sudah mempunyai kolam terlebih dahulu begitu ya. Nah, hingga pada saat ini kolam tersebut kembali dilanjutkan atau dijalankan kembali dengan membudidayakan ikan lele. Nah, kemudian pelaku bisnis juga memberikan inovasi kepada kolam ikan tersebut. Dia memberikan inovasi berupa menanam kangkung air di tepi kolam tersebut dengan tujuan agar ikan tersebut mudah berkembang. Serta ikan tersebut juga bisa mencari makan sendiri dengan kangkung yang ditanam tersebut. Karena jika memelihara ikan lele tersebut atau jika memelihara ikan lele ini tidak cerewet dalam hal pakan. Dia bisa juga mencari akan sendiri seperti
jika kita menanam kangkung, maka dia juga bisa makan kangkung. Nah, jika kita menanam misalnya sayur-sayuran lain atau tanaman lain, dia bisa makan. Bahkan dia juga bisa mencari makan di dalam lumpur yang ada di dasar-dasar kolam tersebut. Nah, dan selanjutnya di sini kita mengenai anggaran biaya dan perkiraan atau profit. Bagaimana sih anggaran biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis sebelum memelihara ikan lele tersebut? Nah, pertama di sini pelaku bisnis itu membeli ikan lele sebanyak 500 ekor, tepatnya di Dusun Mabak, Kabupaten Bengkayang, gitu ya. Nah, biaya yang dihasilkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis tersebut itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama di sini biaya ikan atau biaya bibit ikan lele yang jumlahnya sekitar 500 ekor tersebut, yaitu masing-masing per ekornya Rp400, teman-teman. Nah, di sini pelaku bisnis membeli 500 ekor. Nah, jika dikalikan 500 ekor dikali Rp400, maka hasil biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis itu 200.000, teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu pakan ikan, teman-teman. Pelaku bisnis membeli pakan ikan pada awal mulanya yaitu sebanyak 5 kilo, teman-teman. Nah, masing-masing di sini 10.000 per kilonya. Ya, jika dikalikan 5 kilo dikali 10.000, maka pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis ini sebesar 50.000, teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya biaya transportasi itu motor. Nah, pelaku bisnis membeli bibit ikan lele tepatnya di Dusun Mabak, Kabupaten Bengkayang, dibawa ke tempat pemeliharaan tepatnya di Dusun Peluntan, teman-teman, itu menggunakan kendaraan pribadi yaitu motor. Nah, di sini pelaku bisnis otomatis membeli bensin atau untuk biaya transportasi, yaitu bensin yang dihabiskan itu sebanyak 5 liter, teman-teman ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa harga bensin itu 10.000 per liter. Nah, jadi pelaku bisnis membeli 5 liter bensin, nah dikalikan 10.000, maka pengeluaran yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis itu sebesar 50.000, teman-teman ya. Nah, jadi di sini dapat kita jumlahkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis pada saat itu, teman-teman ya, sebesar 300.000. Dari mana dapat 300.000? Mungkin ada yang bertanya. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini tadi kita ketahui bahwa bibit ikan lele itu pengeluarannya sebesar 200.000. Nah, ditambahkan lagi dengan biaya transportasi 50.000 dan pakan ikan 50.000, maka dapatlah hasilnya 300.000, begitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitung profitnya, begitu ya. Nah, jika pembelian bibit ikan lele sebanyak 500 ekor, teman-teman ya, dengan harga jual misalnya di sini kita permisalan harga jual ikan lele per kilonya 20.000, teman-teman ya, 20.000. Ini permisalan, teman-teman ya. Nah, maka biaya usaha di sini sudah kita ketahui tadi, yaitu sebesar 300.000, teman-teman ya, biaya usaha yang dikeluarkan oleh seorang pelaku bisnis tersebut. Nah, penerima usaha itu 500 ekor dikali harga jual yaitu 20.000. Nah, maka dapatlah hasilnya yaitu 1 juta rupiah, teman-teman ya. Nah, untuk pendapatan usaha di sini kita kurangkan penerimaan usaha yaitu 1 juta tadi, kita kurangkan dengan biaya usaha yaitu sebesar 300.000, maka dapat hasilnya lah 700.000 yaitu penerimaan usaha. Nah, sedangkan pendapatan itu tadi pendapatan usaha, begitu ya. Sedangkan RC ratio yaitu 1 juta dibagi 300.000. Dari mana dapat 1 juta? Yaitu dari penerimaan usaha dikurangkan dibagikan dengan biaya usaha, maka dapatlah hasilnya
3,33. Nah, di sini bisnis yang dijalankan sangat layak atau layak. Nah, yang selanjutnya B, Perse rasio. Nah, yaitu 700.000 dibagi 300.000, dapat dari mana 700.000? Nah, dapat dari pendapatan usaha dibagi dengan biaya usaha, maka dapat hasilnya 2,33. Nah, di sini pun juga layak untuk dijalankan. Nah, dari studi kelayakan bisnis di atas, maka bisnis budidaya ikan lele kanjengjet tersebut layak untuk dijalankan dengan mendapatkan profit sebesar 700.000, teman-teman ya. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan mengenai bisnis plan dari Suprianto atau dari saya ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dengan diakhiri ucapan terima kasih, maka sekali lagi saya mohon maaf jika pemaparan materinya kurang jelas atau kurang berkenan di hati teman-teman semua. Nah, diucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tumbuhkan jiwa wirausaha muda. Semangat teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bye bye.